안녕하세요, 방탄소년단입니다. Annyeonghaseyo, aku Nidia Novitasari. Aku Putri. Halo, aku Luna. Annyeong, Nurul di sini. Annyeong, nama gue Devi. Hai guys, nama aku Anggita. Annyeong Yorobun, nama aku Dona Astres Tumora. Hai, saya Anggita. Annyeong, gue Mira. Annyeong, Uli. Halo, nama aku Lala. Sekitar tahun 2016an, waktu itu aku lagi kelas 5-6 SD lah. Gue udah tahu sih Bangtan itu udah lama, tapi awal-awal itu gue belum tertarik sama mereka. Gue mulai jadi ARMY itu sekitar tahun 2017. Kira-kira gue masih baru lah ya masuk fandom ini. Nah, sejak kapan jadi ARMY aku sendiri nggak tahu spesifiknya itu, kayak tanggal, tahun, bulannya itu enggak. Terus aku nggak tahu sejak kapan diri aku ini udah menyandang status ARMY, tapi kalau dibilang sejak kapan tertarik dengan BTS mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Tahun 2018, era Fake Love waktu itu. Aku jadi ARMY sejak mungkin 2018 atau 2019 gitu. Aku jadi ARMY Januari 2020. Jadi ARMY itu sejak Mei 2019. Kira-kira 2 tahun yang lalu. 2018 bulan Oktober. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para sesepuh grup. Saya nggak tahu jelas sejak kapan saya jadi ARMY. Yang jelas saya belum lama banget ya jadi ARMY. Belum ada 3 tahun, bahkan belum ada 2 tahun. Gue jadi ARMY sejak Oktober 2019, jadi gue terhitungnya ARMY baru. Suka sama BTS sejak 2018, eranya Fake Love. Aku jadi ARMY itu sekitar tahun 2015-an. Itu MV Fake Love itu kan tenar banget ya. Itu muncul terus gitu di beranda aku, dan ya aku penasaran aja gitu. Terus waktu aku lihat, waktu aku dengerin, kebetulan banget juga musiknya itu cocok sama selera telinga aku gitu. Jadi sejak pertama kali denger udah, oh enak nih gitu. Jatuh cintanya pertama kali itu waktu aku habis lahiran anakku, kalau nggak salah 2016 ya. Aku denger MV Butterfly di TV. Tuh, ini kok lagunya keren banget ya. So, aku nggak bisa cari, aku nggak tahu siapa yang nyanyi. Orangnya juga cakep-cakep gitu kan. Itu nggak bisa cari karena waktu itu nggak pakai Android, lagi nggak pakai Android. Terus sekitar 2018 tuh aku pindah rumah. Terus udah mulai agak relax lah ya, nggak terlalu sibuk banget, jadi bisa main aktif, main gadget lagi, main sosmed lagi. Aku jadi rajin ubuk-ubuk YouTube juga kan. Aku nemu MV Blood, Sweat and Tears. Waktu itu aku lihat Jungkook kok, wah ini kok cakep banget. Ya aku waktu itu suka banget jadinya sama
mereka kan. Terus aku cari-cari lagu-lagunya, aku liatin satu-satu, aku telusurin. Aku nemu lagu Butterfly. Ini lagu yang aku cari-cari loh selama ini. Ternyata nyanyi mereka juga. Wah, ternyata aku jatuh cinta 2 kali loh sama BTS tanpa aku sadari. Dan sejak itu aku langsung terus sampai sekarang ngikutin lagu-lagu mereka. Dan setiap mereka ngeluarin lagu baru tuh aku excited banget, semangat banget buat ini gimana ya lagunya kira-kira gitu. Gak pernah kayak gini sama grup-grup lain, sama penyanyi, bahkan penyanyi lokal tuh aku gak pernah kayak ke mereka ini. Sebenarnya sih awalnya itu gue dengerin lagu mereka, kalau nggak salah itu judulnya Miss Right, dan di lagu itu kayak gue ngerasa lagunya enak gitu didengerin, dan gue mulai lihat tuh lagu-lagu mereka, ngikutin mereka, video-video mereka, dan akhirnya gue tertarik sama mereka, dan ya udah gue jadi ARMY. Dari awal tuh aku emang udah, nggak dari awal juga sih, maksudnya sebelum jadi ARMY dulu-dulunya aku emang udah tahu BTS, udah pernah lihat video mereka kayak MV, sama denger lagu mereka. Nah dari situ aku tuh kayak mau kepoin mereka, lama kelamaan maksudnya aku mau kepoin mereka, tentang mereka, aku cari tahu tentang member-membernya gitu. Karena awalnya itu aku cuma tahu Suga doang membernya. Jadi lama kelamaan aku kayak tahu mereka, aku nyaman tahu tentang mereka, jadi aku jadi ARMY gitu. Dulu tuh lihat di YouTube ada salah satu YouTuber yang cover lagu BTS yang Nomor Game itu dibuat Jawa, terus aku kan nggak tahu kalau itu lagunya BTS, aku cari, oh ternyata, dan aku suka, dan akhirnya aku jadi ARMY. Waktu itu aku lagi scroll Facebook ya, terus kayak nggak tahu entah siapa yang share video BTS yang funny moment, yang momennya itu kayak cute, ketawa-ketawa gitu kan. Terus aku liatin tuh videonya, terus aku yang tadinya moodnya itu down, waktu ngeliat itu video itu funny momentnya BTS tuh kayak ini lucu nih, terus gue terhibur gitu kan. Gue pertamanya nggak tahu kalau mereka itu idol group, gue pikir mah gimana ya artis-artis lagi buat itu reality show gitu kan ini. Terus gue kayak scroll lagi, banyak nih gitu videonya. Terus setelah gue scroll banyak, pokoknya gue udah ngeliat banyak video momen mereka gitu kan, tapi gue masih belum tahu nih mereka siapa, terus mereka tuh penyanyi atau aktor nggak tahu. Terus satu hari gue up tuh foto mereka gitu kan di Facebook gue tulis gini captionnya, gue nggak tahu mereka itu siapa, tapi gue tuh suka banget sama mereka dan karakter mereka gitu. Terus ada yang komen gini, kak itu nama idol group salah satu K-pop, namanya itu BTS, coba deh kakak itu searching lagu-lagu mereka, bagus, liriknya bagus gitu. Terus ya mulai dari situ aku kepo-kepo dan akhirnya jadi ARMY gitu ya. Jadi kalau dibilang tuh gimana bisa jadi ARMY, menurut aku tuh aku jalur kepo-kepo berhadiah sih gitu, karena aku kan awalnya dari scroll gitu. Jujur aku tuh bukan dari K-popers gitu kan. Saya jadi ARMY itu pertamanya ya lihat foto-foto dia, lihat video-video dia, nggak tahu kenapa saya tertarik sama dia. Jadi waktu itu aku kelas 5 SD tuh cuma suka drakor doang. Terus lagi kebetulan nonton drakor School 2017, ada diputerin lagu Boy in Love. Aku jadi suka, terus nyari-nyari penyanyinya siapa, kecantol. Jadi gue tuh suka banget sama Halsey, dan waktu itu gue lagi searching lagunya dia di YouTube, dan disitulah gue lihat BTS featuring Halsey yang Boy with Love. Nah di situ gue penasaran sama lagunya, jadi gue langsung putar lagunya. Ternyata lagunya enak dan nyaman didengar sama kuping gue, tapi gue belum penasaran sama sekali tentang BTS waktu itu. Jadi gue cuma sekedar denger doang gitu. Dan pada akhirnya
Gak lama dari itu, sekitar akhir bulan Mei, gue nemu di YouTube salah satu YouTuber yang ngebahas tentang teori lagu Boy With Love. Nah, gue penasaran banget. Gue baru tahu kalau ternyata lagu itu ada teorinya. Jadi gue mulai tonton lah di situ, dan wah, gue kagum sih dari penyampaian YouTuber itu bahwa lagu itu adalah lagu BTS buat ARMY, buat fansnya mereka gitu. Sebegitu sayangnya ya mereka sama ARMY ini. Nah, disitulah gue mutusin buat cari tahu tentang mereka. Gue coba dengerin lagu-lagu mereka, dan ternyata gue suka sama lagu mereka, dan pesan-pesan mereka yang ada di lagu itu nyampe ke gue, ngena banget ke gue. Dan akhirnya gue mutusin buat jadi ARMY pas Oktober kemarin. Awal mulanya sih nggak tahu juga gimana ceritanya bisa jadi ARMY. Sebenarnya sih nggak tahu kapan resminya jadi ARMY. Cuman awal mulanya lebih mengenal BTS tuh waktu kalau nggak salah ngeliat video reaction non K-popers. Itu video di NA. Terus di situ tertarik sama salah satu member. Habis itu kesananya lagi, jadi mulai ngepoin tentang BTS. Terus jadi ketemu sesama temen ARMY. Terus jadinya dikenalin sesama ARMY. Terus jadinya masuk grup Facebook, terus grup WA. Gitu deh. Ceritanya itu kan aku suka banget sama lagunya, terus suka dengan perjuangan mereka dari nol sampai sukses itu gimana. Fandom terburuk nggak masalah sih, karena dari awal gue masuk fandom ini karena BTS. Gue masuk sini karena karya mereka, karena gue terinspirasi sama kerja keras mereka, karena pesan-pesan yang mereka buat di lagu itu positif buat gue gitu. Jadi kalau katanya ARMY itu fandom terburuk, gue tetap bangga kok sama ARMY. Karena fandom terburuk ini yang bikin BTS berada di posisi yang sekarang. Fandom terburuk inilah yang kasih gue inspirasi. Fandom terburuk ini yang bikin gue jadi banyak teman. Semua fandom mungkin juga ketimpa kabar buruk, tapi kita lebih mengerti tentang gimana fandom sendiri. Ya sih, emang kadang sering juga dengar kayak gitu kan, ARMY begini ARMY begitu, tapi aku tetap jadi ARMY. Aku senang, aku bangga jadi ARMY, karena sebenarnya ARMY tuh nggak kayak yang dibilang para haters, para media juga. Sebenarnya ARMY nggak seperti itu. ARMY itu aku nggak pernah lihat ada orang yang nggak saling kenal tapi bisa saling support, tapi bisa kerjasama sampai sehebat ini. Mereka bisa mengangkat satu grup yang sama-sama mereka cintai, padahal mereka nggak saling kenal, tapi bisa sampai mengangkat Bangtan yang dari bukan apa-apa sampai sekarang semua orang tahu BTS. Bahkan yang mau yang tua, yang muda, apalagi yang anak-anak juga udah banyak yang tahu BTS. Dan aku bangga juga jadi bagian dari ARMY. Aku kan jadi ARMY karena BTS, karena Bangtan Sonyeondan gitu. Jadi aku nggak peduli ya mau omongan orang lain gitu, karena benar-benar pure murni aku itu jadi ARMY karena BTS.
bukan karena omongan orang lain gitu. Alasan kenapa aku tetap bertahan karena aku percaya sama fandom aku sendiri. Ya karena menurut gue ya, kalau gue udah suka sama satu fandom itu, ya udah gitu, mau orang bilang mereka itu buruk, mau orang bilang mereka itu gimana gitu, gue sih nggak terlalu peduli ya. Karena bagi gue ya, kalau gue udah suka sama mereka ya udah, gue bakal dukung mereka apapun yang mereka lakuin gitu. Gue dukung sih, gue nggak terlalu ambil pusing sih sama omongan orang. Jadi ya udahlah ya, terserah mereka gitu. Karena gue juga tahu setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Ya jelas lah, mereka pasti ngedukung idolanya gitu, sama halnya dengan gue. Gini ya, pertama kali aku suka BTS itu aku cari tahu nama fansnya apa ya gitu. Terus aku searching kayak cari tahu gitu, oh ternyata nama fansnya itu ARMY gitu kan. Terus gue kayak masuk ke laman-laman K-pop gitu, ternyata gila, rata-rata komennya itu kayak ada beberapa oknum fandom itu kayak hate banget lah sama ARMY, kayak bilang ini tuh toxic banget, ini fandom yang gini. Gue jadi mikir, bener nggak sih fans mereka itu sampai kayak gitu toksiknya gitu, sampai dibenci banget gitu. Terus someday aku searching lagi, coba deh join ke grup yang ada di Facebook, terus kayak searching fanbase-nya di Instagram gitu kan. Dan ketika aku masuk di grup Facebook itu, tapi setelah aku join di grup Facebook itu, aku nggak ngeliat sama sekali istilah toxic ya, maksudnya. Oke, mungkin karena itu di dalamnya itu sesama ARMY, tapi banyak juga kok haters ataupun fandom lain yang nyelinap masuk dan menyamar. Nah akhirnya gini, aku ketemu link grup chat, terus aku join, dan sama sekali dan setelah aku masuk join di beberapa grup chat gitu, aku sama sekali nggak menemukan juga yang toksik itu. Terus akhirnya kayak gue ngerasa kayak gue ketemu teman-teman baru dan keluarga baru yang benar-benar sejiwa gitu sama gue, yang bisa bercandaan, lucuan bareng. Jadi akhirnya gini nih, gue sampai mikir kenapa sih ARMY itu sampai dianggap toksik. Jadi akhirnya gue mampir lagi ke laman-laman K-pop. Terus yang gue lihat memang ada nih ARMY yang toksik, tapi setelah yang gue lihat itu kebanyakan akun bodong. Nah setelah itu, jikapun bukan akun bodong, kebanyakan itu bocah-bocah kecil, kayak mungkin anak-anak SD kali gitu kan. Dan gue lihat lagi, bukan cuma ARMY gitu, ada juga yang fandom-fandom lain. Jadi menurut gue setiap fandom itu ada, pasti bakal ada yang toksik, pasti bakal ada yang bocil. Nggak cuman ARMY gitu, nggak cuma spesial ARMY yang memang fandom toksik gitu. Di setiap fandom itu ada orang-orang toksik tersendiri, ada orang-orang bocil tersendiri. Nah biasanya yang begitu tuh nggak termasuk kategori fans gitu kan. Biasanya sih itu penggila visual menurut gua. Tapi setelah gue mengenal ARMY BTS lebih dalam, bener-bener fandom ini tuh luar biasa gitu. Apa aja, kayak misalnya beberapa kali kena isu skandal, beberapa kali kayak kena beberapa masalah dengan fandom lain, mereka itu kayak diem gitu. Terus mereka emang ngebacot, tapi ngebacotnya itu di areanya sendiri, kayak di dalam grup chat tersendiri gitu. Enggak di publik nyerang gitu, enggak yang war gimana. Kalaupun ada yang war, itu ya kembali lagi yang gue bilang tadi itu ARMY toxic tadi gitu. Dan setelah gue kenal ARMY tuh gue benar-benar salut loh. Kalau misalnya nih BTS nih terkena isu skandal nih, wah gila banyak banget nih yang ngebully. Terus ARMY tuh diam aja, tiba-tiba nih ya, wah album ini sold out sekian juta kopi dalam satu kolam. Terus kayak lagu ini tiba-tiba naik di iTunes di Amerika, di US apa segala macamnya tuh. Jadi ARMY itu kalau misalnya ada sesuatu, mereka itu nggak kayak yang gegabah yang marah-marah sana war sana sini ngajak baku hantam, enggak. Mereka itu diem, tapi mereka itu balasnya itu dengan prestasi. Tiba-tiba di mana BTS mencetak rekor, di mana tiba-tiba BTS album yang udah lama ini bisa naik lagi gitu, di mana lagu yang udah lama ini bisa naik lagi tiba-tiba, di mana
idol salah satu member BTS yang dibully ini tiba-tiba bisa jadi pencetak rekor entah di negara manapun itu gitu. Jadi cara balas dendamnya itu begitu gitu. Enggak, yang jarang banget aku ngelihat ARMY itu kalau misalnya lagi diserang, lagi kena skandal media atau isu negatif gitu membernya, jarang banget ARMY itu buat hashtag apologies atau apa segala macamnya, itu jarang banget, kecuali memang kalau udah fatal kayak skandal media kemarin yang masuk ke big hit tanpa izin gitu, itu baru Aku akan tetap mendukung mereka meskipun mereka jatuh, mereka bahagia, mereka sukses, aku akan tetap mendukung, insya Allah. Kenapa ya? Nggak tahu juga. Yang pasti sih selama ini karena masih tetap jadi ARMY gara-gara ketemu sama orang-orang yang baik. Maksudnya ARMY yang baik, ARMY yang selalu mendukung. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya rata-rata yang berita-berita di luar gitu sih ya biasa lah, haters. Tapi yang aku tahu sih nggak buruk-buruk juga, soalnya kebanyakan ARMY itu pada respect. Saya jadi ARMY bukan karena saya melihat nama fandomnya, bukan karena saya melihat kekurangannya. Saya tidak peduli seburuk apapun fandom ARMY di mata orang lain, saya tetap akan menjadi ARMY. Karena udah terlanjur sayang mereka, tahu kerja keras mereka, tahu perjuangan mereka, dari cara mereka interaksi sama fansnya langsung atau gak lewat medsos saja udah suka banget gitu. Aku jadi makin sayang dan gak bisa lepas dari fandom ARMY. Terserah orang mau bilang apa, ARMY gini lah gitulah, terserah deh. Menurut aku sih itu bukan suatu alasan aku harus berhenti jadi ARMY ya. Karena aku jadi ARMY itu kayak karena aku suka BTS, aku mau support mereka, bukan karena denger cerita-cerita orang-orang yang ngejelekin tentang ARMY. Intinya aku juga nggak seperti yang mereka pikirkan, kayak gitulah ceritanya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi lebih percaya diri. Mungkin yang dulu lebih ngebucin, sekarang jadi apa ya, bodo amat soal percintaan. Jadi sekarang tuh jadinya mikirin tentang hidup, gimana untuk maju lebih baik lagi. Dan perubahannya, dulu aku tuh orangnya nggak terlalu punya teman. Ya sekarang meskipun teman online bisa menyalah beberapa. Menjadi percaya diri, menghargai orang lain, dan juga percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Kalau untuk perubahan itu lebih ke kepercayaan diri ya. Jadi gue lebih percaya sama kemampuan gue sendiri. Gue nggak ngiri-ngiri sama orang lain. Gue tetap fokus sama tujuan gue. Sama kayak yang mereka ajarin ke ARMY. Sejak jadi ARMY juga gue mulai punya banyak temen. Gue lebih terbuka sama orang gitu. Lebih welcome sama orang. Sebelum saya jadi ARMY mungkin hanya orang-orang itu saja, di tempat itu saja teman saya. Tapi setelah saya jadi ARMY, wawasan saya luas, pertemanan pun luas, bahkan sampai ada luar negeri, luar daerah, dan sebagainya. Ini perubahan hidup aku tuh banyak banget. Kayak yang gimana ya, aku tuh kayak menemukan BTS ini, kayak menemukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku tanya di hidup aku gitu. Jadi kayak setelah aku menemukan BTS ini, banyak banget yang aku ubah dari hidup aku. Kayak cara pandang aku menjadi luas, terus kayak ilmu pengetahuan aku juga semakin bertambah gitu kan. Terus kayak cara pandang, cara berpikir pokoknya berubah drastis. Terus kayak mensyukuri hidup itu kayak bener-bener tingkatnya itu udah level dewa sekarang. Kayak mensyukuri hidup, mencintai hidup. Kayak yang kan BTS ARMY itu kan logonya kayak love myself, love yourself, speak yourself gitu kan. Jadi BTS kemana-mana itu kalau misalnya tur dunia itu kayak mewakili anak muda gitu, untuk speak up gitu. Apa yang anak muda rasakan di hidupnya itu, yang kayak didiskriminasi, itu BTS itu selalu membicarakan itu di ruang publik gitu, dan tanpa rasa takut. Jadi gue belajar banyak, kayak misalnya
untuk nggak takut menyuarakan apa yang gue mau bilang, untuk ngelakuin apa yang membuat gue senang gitu. Terus kayak menutup telinga dari omongan orang yang benar-benar nggak berpengaruh dalam hidup gue. Pokoknya setelah mengenal BTS, hidupku tuh jauh lebih baik. Kalau dari segi perubahan sih nggak terlalu kayak gimana ya, paling kayak lebih tahu tentang mereka aja, lebih kurang lebih tahu semualah, nggak semua juga sih, tapi kayak tahu banyak lah tentang BTS gitu dari sebelumnya gitu. Jadi aku setelah jadi ARMY itu kayak lebih mencintai diri sendiri aja sih, karena BTS juga sering banget bilang love yourself gitu, jangan berusaha jadi orang lain buat terlihat baik kan gitu kan. Jadi ya lebih sayang sama diri sendiri lah, lebih mencintai diri sendiri, dan juga lebih mencintai proses, lebih menghargai proses lebih tepatnya, karena yang penting dari suatu hasil adalah prosesnya gitu kata BTS sih. Aku jadi banyak belajar dari mereka. Aku tahu arti mencintai diri sendiri. Aku jadi punya banyak teman luar daerah, tapi berasa keluarga kedua banget walaupun belum pernah ketemu. Pokoknya bahagia banget deh. Mencintai diri gue sendiri karena apa? Bang Tan itu selalu ngajarin kita untuk love myself, cintai diri kamu. Jadi gue ngerasa memang ya itu perubahan yang gue rasain sih di diri gue. Aku lebih tahu mana yang harus saya korbankan atau enggak, dan lebih sayang kepada diri sendiri. Aku dulu orangnya terlalu sensitif kalau dengar apa-apa kata orang, terlalu takut nggak gimana ya, takut ini nggak perfect atau nggak gimana gitu ya, takut kalau aku begini nanti orang bilang apa gitu. Tapi kalau sekarang karena mungkin udah banyak dari lagu-lagu itu yang support aku, jadi aku lebih ya I do what I want. Apapun yang aku mau aku lakuin tanpa mikirin apa komentar orang, tapi ya aku tetap mikirin baik buruknya juga. Itu sih. Walaupun BTS dari katanya yang dari agensi kecil, terus yang dulunya sering dianggap rendah sama media, sama orang-orang, sama netizen, tapi dia bisa membuktikan kalau misalnya mereka tuh bisa lebih baik dari dulu, dan terbukti kalau sekarang tuh mereka menjadi yang nomor satu, bukan nomor satu apa ya, yang jadi terpandang lah. Jadi semua tuh terbukti kalau yang dulunya kalian hina jadi sekarang seperti ini. Cara mereka berjuang dan musik-musik mereka. Keputusan Bang Tan yang mencintai para ARMY. Setiap kali BTS mendapat penghargaan, nama yang disebut adalah ARMY. Kenapa dari itu saya begitu menganggap BTS spesial? Pertama, dia menyanyi itu dengan tulus. Kedua, nggak menutup masa lalu. Banyak banget idol dan agency yang kadang silent tentang masa lalu, tapi BTS enggak. BTS itu terbuka ke media, ke ARMY, gimana masa lalu mereka, gimana dulu mereka itu kayak gimana gitu kan. Itu yang membuat kadang kita itu respect banget sama mereka gitu kan. Ada memang perjuangan yang lebih bahkan lebih dari BTS, dan mungkin memang ada yang sebagian juga terbuka, tapi kembali lagi feeling kita itu kayak setiap ngeliat BTS ini kayak feeling kita tuh, kita kayak ngeliat ketulusan ya mereka itu, yang memang ini tujuan mereka tuh ya emang berkarya gitu. Jadi mereka tuh menyanyikannya dengan tulus, walaupun suara mereka nggak bisa yang teriak-teriak sampai 8 oktav gitu kan, tapi mereka tuh cara menyampaikan tuh benar-benar tulus. Semua dari mereka itu spesial, semua hal positif dari mereka tuh spesial, dari karya, dari bakat, dari diri mereka sendiri pun mereka spesial di mata gue. Walaupun mereka udah mendunia, mereka nggak sombong, mereka masih nyumbangin uang buat orang-orang membutuhkan. Pokoknya sayang banget deh. Semuanya spesial,
apapun yang dilakukan BTS menurut saya itu spesial. Karena apapun yang dilakukan BTS itu kayak berkarisma gitu. So gimana? Nggak ada yang nggak spesial dari BTS menurut saya. Ya merekanya, membernya, nggak ada mereka nggak ada BTS. Mungkin misalnya BTS debut dengan nama itu tapi beda member kan pasti beda lagi kayak ceritanya gitu. Jadi menurut aku yang paling spesial merekanya gitu. BTS keren banget, bisa mencintai ARMY sampai ARMY bisa jadi satu seperti sekarang ini. I love you BTS. Mereka semua spesial. Aku mencintai kalian. 조용하면 표정이 이토록 다른 저 어둠 노래 백동안이 우리 때문일까. One, two, three. You got me. 난 너를 보면서 멈춰 I got you. 지옥 같은 밤 뒤 속에